Hai teman-teman semua, saya Susi Oklativa, NIM 8020190019 dari kelas 01 PT3, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas string, materi pemrograman berorientasi objek. Baiklah teman-teman semua, di sini saya telah memiliki satu program yang telah saya buat sebelumnya. Dan yang saya inginkan dari program ini adalah ketika saya mengetik NIM saya, maka NIM saya akan menunjukkan jurusan saya dan tahun angkatan saya. Nah, di sini saya menggunakan kondisi if else. Nah, ini menggunakan kelas string. Yang banyak kita gunakan yaitu substring. Substring ini mengambil karakter tertentu. Ini akan mengoutputkan angka-angka atau karakter-karakter yang telah kita tentukan, dan itu akan menjadi output, dan yang itu yang akan dibaca oleh programnya. Baiklah, jika teman-teman ingin lihat, pertama saya akan meminta masukkan NIM, kemudian saya akan memasukkan NIM saya, dan akan terjadi kondisi jika saya ketika saya memasukkan 8020 sekian-sekian, maka yang akan dibaca oleh program adalah jurusan saya adalah Teknik Informatika. Namun, jika saya menggunakan 8030 sekian-sekian, maka program akan membaca jurusan saya Teknik Informatika. Dan kondisi lainnya adalah ketika saya memasukkan NIM 8020 sekian-sekian, maka yang dibaca oleh program adalah Sistem Informatika. Itu adalah jurusan saya. Dan di sini ada kondisi lain, yaitu jurusan tidak ditemukan ketika 3 kondisi di atas tidak saya penuhi. Pada bagian tahun, itu juga akan dibaca pada bagian NIM saya, yaitu di angka 20-nya. Itu sama dengan kayak ngebaca angkanya, itu angka apa sih? Seperti itu. Baiklah, ini adalah pemrograman pertamanya, saya start terlebih dahulu. Nah, tugas pertama, saya diminta memasukkan NIM. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai program kedua pada bagian ini sampai sini. Di sini saya akan menggunakan string nama, huruf 1 dan huruf 2, karena saya akan melakukan mengganti karakter yang saya butuhkan. Di sini ini ada tugas kedua, saya akan memanggil masukkan nama saya sendiri, ataupun nama teman-teman ketika teman-teman mengikuti. Kemudian saya masukkan huruf yang akan saya ganti, kemudian consolidate line, huruf 1 saya consolidate line, huruf kedua yang akan saya ganti. Kemudian kondisinya adalah jika nama tersebut tidak konten atau tidak mengandung kata huruf, tidak mengandung huruf dari kata pertama, maka tidak akan terjadi, maka tidak akan dieksekusi. Konten sendiri itu memeriksa karakter-karakter tertentu. Kemudian di sini ada string ulang, kemudian ada huruf yang tidak ada di nama, itu merupakan satu pemberitahuan, kemudian akan diminta untuk mengulang. Nah, kemudian ada kondisi akan ditanya apakah saya ingin mengulang atau tidak. Jika jawaban saya iya, maka akan kembali ke awal. Pada bagian ini akan terulang lagi, akan ditanya lagi, akan disuruh lagi masukkan nama saya, huruf yang akan saya ganti, penggantinya apa. Kalau jawabannya kondisi lainnya terpenuhi, kalau kondisi tersebut sudah sesuai dengan bagian ini, nama saya konten, huruf 1 itu sesuai dengan huruf kedua, maka program akan langsung selesai. Di sini metodenya adalah static void, ubah nama, string nama, yang dibutuhkan string nama, string huruf kedua, nama saya sebelum diganti apa, kemudian nama yang setelah diganti apa, dan pengecekannya adalah seperti ini, ubah nama untuk memastikan bahwa itu terpanggil, dan jangan lupa ketika pada bagian ini Anda tidak dieksekusi, coba aja konsol read guide.
Karena tadi seperti itu, ternyata tidak terjadi pengulangan, dan baiklah, seperti ini guys. Seperti ini teman-teman, saya start, saya run. Ini akan terfokus pada bagian output. Sebelumnya, ini adalah bentuk dari tugas pertama saya. Saya diminta untuk memasukkan NIM. NIM itu akan mendeteksi jurusan saya dan tahun angkatan saya. Pada tugas kedua, saya diminta untuk melakukan replace dan contain, di mana saya akan memasukkan nama saya, kemudian saya akan mengganti huruf yang ada di nama saya dan memasukkan huruf penggantinya. Dan itu akan dieksekusi. Pada bagian metode ini akan ditampilkan dan replace-nya huruf pertama dan huruf kedua. Jika huruf itu tidak konten atau tidak mengandung huruf pertama pada huruf kedua, maka tidak akan dieksekusi. Kondisinya adalah jika kondisinya tidak terpenuhi, yang terjadi adalah huruf tidak ada di dalam nama saya. Dan saya akan ditanya lagi apakah saya ingin mengulang. Jika jawaban saya adalah ya, maka dia akan kembali pada bagian awal. Pada bagian awal, saya akan diminta melakukan pengulangan lagi seperti itu sampai menemukan apa yang saya mau atau sesuai dengan kondisi yang ada. Pada bagian pertama, tugas pertama, saya diminta untuk masukkan NIM. NIM saya adalah 80, 20, 19, 00, 19. Yang dieksekusi adalah yang dibaca program adalah jurusan Anda Teknik Informatika, tahun angkatan saya 2019. Tugas kedua, masukkan nama saya. Nama saya Susi. Kemudian yang huruf yang akan saya ganti, jika tidak sesuai kondisi yang tidak terpenuhi, yang terjadi adalah yang dieksekusi huruf tidak ada di dalam nama saya. Apakah saya ingin mengulang? Ya, saya ingin mengulang. Nama saya Susi. Huruf yang akan saya ganti U, penggantinya I. Maka jadi seperti itu. Nama Anda sebelumnya Susi, setelah diganti menjadi Sisi. Ini adalah output dari 2 program yang saya buat tadi. Sekian dari saya. Terima kasih.